Senang kalau lihat merah-merah, saudaranya kayaknya semangat gitu ya, bergairah, puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan, amin. S2 juga boleh dinyalakan, tidak apa-apa. S7 dimatikan. Nah, baik. Saudara, kita merayakan 80 tahun penyertaan Tuhan yang ajaib untuk bangsa ini. Itu sebabnya 1 bulan ini kita juga merayakan kemerdekaan, dan tema gereja kita adalah benar-benar merdeka. Supaya seluruh jemaat GB Hope Makassar boleh menghayati kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita. Minggu pertama kita sudah belajar banyak tentang kemerdekaan sejati. Minggu lalu Bapak Gembala mengajarkan kepada kita tentang merdeka dari rasa khawatir dan rasa takut. Minggu ini saya akan bicara tentang bagaimana kita mengalami kemerdekaan dari ikatan berhala. Minggu depan ada tamu dari Jakarta, Pastor Yunik, yang akan bicara tentang merdeka dari luka batin dan sakit hati. Dan minggu terakhir kita akan belajar tentang merdeka untuk melayani. Nah saudara, saya percaya hari ini setiap kita bersyukur kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa ini. Tapi kalau kita juga renungkan dalam kehidupan kita, sudahkah kita sungguh-sungguh juga mensyukuri kemerdekaan yang Kristus telah berikan buat kita? Pengorbanannya, keselamatan yang Dia berikan itu adalah jaminan sehingga hari ini seharusnya kita dapat hidup sebagai orang yang merdeka. Saudaraku, hari ini saya mau bicara tentang salah satu belenggu yang tanpa disadari seringkali membelenggu banyak orang percaya, yaitu adalah penyembahan berhala atau ikatan pada berhala. Seringkali kita salah mengerti, kita pikir penyembahan berhala itu hanya bicara tentang sesajen, kemudian menyembah pada patung, kemudian wangi-wangian dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi hari ini kalau kita mau mendefinisikan penyembahan berhala menjadi satu hal yang lebih luas daripada hanya sekedar menyembah patung, menyembah pohon, atau roh-roh yang lain, saudaraku. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang belenggu-belenggu ikatan berhala yang seringkali iblis pakai untuk membelenggu orang percaya. Saya buka dengan statement ini bahwa salah satu belenggu terbesar dalam hidup manusia adalah ikatan berhala. Mari baca firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ini yang baru kita baca tadi di pembukaan ibadah sebagai ayat mingguan kita. Alkitab berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu apa yang Tuhan mau kita matikan, segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sama dengan penyembahan berhala. Kalau saudara baca ayat ini, penyembahan berhala yang Alkitab berusaha jelaskan kepada kita ternyata tidak selalu sama dengan gambaran kita seperti penyembahan kepada patung-patung, kepada pohon-pohon, kepada sesajen atau dewa-dewa lain. Penyembahan berhala yang Alkitab bacakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima menunjukkan kepada kita tentang sifat-sifat aktivitas keduniawian, tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, bahkan keserakaan. Ternyata penyembahan berhala lebih luas lingkupnya dari sekedar menyembah kepada Allah atau dewa lain. Ini berbicara tentang banyak hal. Timothy Keller berusaha menjelaskan sederhananya kepada kita begini, Pak, Bu. Kalau kita mau belajar apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala, maka Timothy Keller mendefinisikan kepada kita, next slide, penyembahan berhala adalah sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Tuhan. Sesuatu yang menyerap hati Anda lebih dari Tuhan. Dan sesuatu yang mengambil apa yang seharusnya Anda berikan kepada Tuhan. Ternyata penyembahan berhala itu bicara tentang begini. Segala sesuatu yang berusaha menggantikan Tuhan dalam hati kita. Sehingga penyembahan berhala itu membawa kita menganggap hal tersebut lebih penting dari Tuhan kita. Oh, kalau begini, segala sesuatu yang kita posisikan lebih tinggi dari Tuhan dalam kehidupan kita, itu termasuk berhala loh Pak, Bu. Kalau pekerjaan kita taruh porsinya lebih tinggi dari Tuhan,
pekerjaan kita menjadi berhala dalam hidup kita. Kalau uang kita taruh lebih tinggi posisinya dari Tuhan kita, kita anggap lebih penting dari Tuhan kita, maka uang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan itu berpotensi menjadi berhala, menjadi Tuhan, menjadi tuan atas hidup kita. Bukan hanya itu, berhala juga adalah sesuatu yang menyerap hati kita. Sebelumnya belum, mengambil fokus hati kita. Seluruh hati kita, energi yang ada pada hati kita terarah pada hal tersebut dan membawa kita beralih dari Tuhan. Hari ini kalau ada sesuatu yang begitu kita gumulkan sehingga energi, perasaan, seluruh hati kita terfokus kepada hal tersebut, mungkin saudara punya masalah, mungkin saudara punya tantangan, pergumulan. Tapi kalau Alkitab bilang, seperti Timothy Keller katakan, segala sesuatu yang menyerap hati kita, fokus hati kita, menggantikan Tuhan, disebut sebagai berhala. Jangan-jangan masalah pergumulan kita selama ini juga iblis pakai untuk jadi berhala dalam hidup kita. Dan terakhir dikatakan bahwa berhala itu adalah adalah sesuatu yang mengambil apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kehormatan, pujian, rasa syukur, anugerah, persembahan kita kepada Tuhan. Kalau itu dialihkan mungkin oleh pimpinan kita di tempat kerja. Hari ini ada begitu banyak orang yang lebih takut pimpinannya lebih daripada takut Tuhan. Sehingga rasanya kalau ada perintah yang mengancam pekerjaan, sekalipun mungkin mempertaruhkan iman atau kebenaran, juga tidak lebih dipertahankan daripada melakukan tugas dan tanggung jawab. Kehormatan yang harus diberikan kepada Tuhan kemudian diberikan pada pimpinan di tempat kerja, menunjukkan bahwa pimpinan di tempat kerja kita berpotensi menjadi berhala dalam hidup kita. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita anggap lebih penting, yang menyerap hati kita, bahkan mengambil apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau saya definisikan secara sederhana, kalau saya boleh simpulkan, maka secara sederhana, next slide, berhala adalah segala sesuatu yang saudara lebih cintai, yang lebih saudara percaya, yang lebih saudara takuti, atau andalkan lebih daripada Tuhan. Apapun yang berusaha untuk merebut kasih saudara dari Allah. Ini bukan selalu tentang hal yang buruk, seringkali hal yang baik juga. Bahkan kalau kita mengutamakan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, lebih daripada mengutamakan Tuhan, pekerjaan kita berpotensi besar menjadi berhala dalam kehidupan kita. Bahkan keluarga kita pun, kalau kita salah pahami, bukan salah mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga adalah hal yang penting, tetapi lebih dari mengasihi keluarga, Alkitab mau kita lebih dulu mengutamakan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga saudara mengasihi keluargamu sama seperti saudara mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang merebut kasih kita dari Tuhan berpotensi menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saudaraku, John Calvin bilang seperti ini, hati manusia itu adalah pabrik berhala. Sejak kita masih dalam kandungan, semua kita ini ahli dalam menciptakan berhala. Sesuatu yang kita cintai yang berpotensi menggantikan Tuhan. Saya belajar dari El, saudara. El itu kalau ada mainan baru, saudara, dia gampang sekali meninggalkan mainan favorit lamanya. Kalau saudara akhir-akhir ini lihat dia bawa Dino, berarti Dino lagi jadi mainan favoritnya waktu itu. Kalau saudara mau coba dan buktikan, saudara coba deh belikan mainan buat El. Lumayan kami hemat sedikit. Dia akan langsung lupa. Padahal kalau sekarang saudara minta mainannya dia tidak kasih, dia akan selalu bilang begini, punya tuh, artinya punya aku. Tapi kalau saudara datang bawa mainan yang lebih besar, itu punyamu atau ini punyamu? Dengan cepat dia langsung bilang, yang itu punya tuh. Nah saudara, tanpa kita sadari seringkali hati kita itu mudah dipermainkan juga oleh iblis. Dengan sesuatu yang kita anggap penting. Hati kita ini mudah sekali menjadikan sesuatu sebagai berhala. Maafkan saya, dulu
waktu kita sekolah, kuliah, kita anggap kuliah menjadi hal yang begitu penting. Kemudian kita kuliah dengan sungguh-sungguh. Kemudian saat kita bekerja, kita menjadikan pekerjaan menjadi hal yang begitu penting. Semua energi dan fokus kita alihkan ke tempat kerja. Sampai kita menemukan seorang yang kita kasihi, calon istri, calon suami kita. Kemudian fokus dan energi kita beralih kepada istri. Hati kita porsinya lebih banyak diisi oleh istri atau suami kita. Tapi dalam keluarga, mengapa seringkali kepala keluarga, anggota keluarga melalaikan keluarga? Karena sama seperti mengutamakan pekerjaan, mengutamakan sekolah, mengutamakan kuliah, mengutamakan keluarga dianggap sebagai salah satu. Kemudian saat mulai bekerja, usaha mulai naik, omset mulai tinggi, uang mulai banyak, uang itu, omset itu, pekerjaan yang bagus itu mulai menggantikan posisi hati keluarga dalam hati kita. Maka kalau kita mau ikut manusia, Pak, Bu, kita tidak akan pernah puas oleh apapun. Kita akan belajar bagaimana ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam diri kita, maka Tuhanlah yang menolong kita untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Bagaimana kita mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan, bukan menjadikan mereka berhala. Yang mengerti sampai di sini boleh katakan amin. Itu sebabnya saudara, Yehezkiel 14 ayat 3 bilang begini, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Yehezkiel menyebutkan berhala itu sebagai sesuatu yang erat dan dekat dengan hati. Karena memang tempat tinggal berhala dalam hidup kita itu dalam hati kita, yang seharusnya menjadi tempat Allah untuk bertahta. Pak, Bu, hati kita Alkitab katakan tidak cukup luas untuk diisi oleh dua tuan. Saudara perlu pastikan dengan baik, firman Tuhan hari ini menjadi cermin untuk kita berkaca. Siapa yang duduk di hati kita hari ini? Karena hatimu tidak cukup besar untuk mengizinkan dua Tuhan tinggal di situ. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan begini, ikatan berhala itu adalah berarti hati kita tidak bebas karena dikuasai oleh sesuatu selain daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menguasai hati kita, membelenggu hati kita adalah ikatan berhala. Bisa jadi uang, bisa jadi kuasa, bisa jadi pasangan kita, pelayanan, bahkan ke ego atau diri kita sendiri. Segala sesuatu yang menjadi center dalam hati kita selain dari Tuhan, itu pasti berhala. Makanya kalau saudara sungguh-sungguh mau terlepas dari ikatan berhala, penyembahan kepada berhala, tidak ada cara lain selain daripada menjadikan Tuhan satu-satunya pusat penyembahan hati kita. Blaise Pascal bilang begini saudara, penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Karena di sanalah manusia memberi penghormatan tertinggi yang seharusnya hanya Tuhan yang layak menerimanya. Kalau saudara seorang yang sangat egois, saudara lebih mengutamakan diri saudara. Saudara tanpa sadar seringkali saudara menggantikan Tuhan menjadi diri saudara. Dalam mengambil keputusan, dalam bekerja, dalam menjalani kehidupan saudara. Saudara pikir saudara cukup pandai untuk menjalankan kehidupan saudara. Kepercayaan untuk mengambil keputusan yang harusnya kita serahkan kepada Tuhan, kemudian kita ambil dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga dalam hati kita tidak ada lagi tempat untuk Tuhan bertahta di situ. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 hal dampak dari hati yang terikat dengan berhala. Dampak dari ikatan berhala dalam hati. Saya berdoa setelah kita mendengarkan firman ini, Roh Kudus menolong kita untuk melihat kondisi hati kita. Kita berdoa supaya semua ikatan berhala yang tinggal dalam hati hari ini dibersihkan oleh Tuhan dan Tuhan menjadi satu-satunya raja yang bertahta di sana. Katakan amin. Mari saya tunjukkan kepada saudara yang pertama. Kalau saudara mengizinkan hati saudara dikuasai oleh berhala, maka yang pertama yang terjadi adalah akan terjadi putusnya relasi dengan Allah. Bukan hanya dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Yehezkiel 14 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan begini, semua berhala itu telah menjauhkan umatku daripadaku. Kenapa saudara punya jarak dengan Allah? Karena ada sesuatu yang saudara anggap lebih penting dari Allah. Dan semua itu hanya saudara yang tahu masing-masing. Kalau kita mau jujur dalam hati kita, hari ini adakah sesuatu yang kita anggap lebih berharga daripada kita punya hubungan dengan Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan?
Terlihat dari mungkin setiap kali saudara bangun pagi, apa yang saudara cari pertama kali. Terlihat dari setiap kali saudara mengalami masalah, apa yang saudara andalkan pertama kali. Itu menunjukkan posisi Tuhan dalam hati saudara. Itu sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 21, ini menarik. Kalau saudara baca 1 Yohanes, sepanjang 1 Yohanes, isinya adalah tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang begitu hangat, begitu erat dengan Allah. Tetapi semua tulisan ini diakhiri dengan satu ayat dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Bayangkan saudara, dari 105 ayat yang ada di 1 Yohanes, ayat terakhir menjadi kesimpulan yang Yohanes catat tentang persekutuan dengan Allah. Apa itu? Dikatakan begini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Itu artinya begini, yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang kita anggap jauh lebih penting dari Allah. Yang buat kita gak mengalami keintiman, keindahan dalam hadirat Tuhan, kenyamanan dalam anugerah Allah adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih besar, lebih berat porsinya daripada Tuhan kita. Makanya kenapa saudaraku, kalau ada masalah pergumulan, kita sulit menjadi tenang. Karena pada saat itu kita merasa kita punya pergumulan lebih besar daripada kita punya Tuhan. Sehingga kita gagal menikmati Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Segala sesuatu yang menguasai hati adalah berhala dalam hidup. Makanya kalau dari Yohanes, 1 Yohanes kita belajar, kesimpulan berarti begini. Persekutuan dengan Kristus itu artinya apa? Saudara menjaga hati saudara dari berhala-berhala. Sehingga saudara tidak punya potensi kehilangan keindahan kasih karunia Tuhan. Dalam pergumulan, dalam masalah kita besar, pergumulan kita besar. Tapi yang kita tahu di hati kita, Tuhan kita lebih besar. Sehingga pada saat itu kita gak kehilangan kesempatan untuk menerima atau menikmati anugerah Tuhan. Menikmati damai sejahtera Tuhan. Menikmati sukacita Tuhan. Saudara, kalau mau jujur dengan saya, bersama-sama kita sepakati. Damai sejahtera kita mulai terampas adalah ketika kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Sukacita kita mulai dicuri adalah ketika kita mengalami keadaan kita lebih buruk daripada apa yang kita harapkan. Yaitu Tuhan yang bersama kita. Makanya hari ini ada begitu banyak orang yang terputus dengan Allah karena berhal dalam hatinya. Pekerjaan menjadi fokus utama. Teman-teman muda, saya ingatkan di sini, ada anak-anak muda yang dari kampung setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, sampai di sini kuliah, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan tugas-tugas, sibuk dengan laporan. Semua laporan itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Maka saya mau katakan itu menjadi berhala dalam kehidupanmu. Kalau kamu dapat pasangan, kau bilang, Tuhan ini yang saya doakan seumur hidupku. Seorang yang good looking, sesuai dengan tipeku, pintar bahasa Inggris, bahasa Toraja, dan bahasa-bahasa yang lain yang saya harapkan. Tapi saya mau bilang begini, segala sesuatu yang dari Tuhan tidak akan pernah bawa kamu jauh dari Tuhan. Kalau dia bawa jauh kau dari Tuhan, itu tanda pertama dia bukan dari Tuhan. Bahkan mungkin termasuk pekerjaan kita. Semua yang dari Tuhan tidak akan bawa kita jauh dari Tuhan. Kalaupun pekerjaan kita bawa kita jauh dari Tuhan, seharusnya ada effort yang lebih besar untuk kita buat kita cari Tuhan. Kalau kita sudah usahakan semuanya, tapi kita tetap tidak bisa cari Tuhan karena pekerjaan kita, berarti itu bukan dari Tuhan. Tidak mungkin Pak, saya yakin persis. Kalau dari Tuhan, tidak mungkin dia bawa kita jauh dari Tuhan. Tuhan begitu rindukan hubungan yang intim dengan kita, baru karena dia mau berkati kita, dia buat kita jauh. Satu hal yang tidak masuk akal buat saya. Jadi semua berhala kita hari ini yang memisahkan kita dari Tuhan. Yang kedua, dampak dari ikatan berhala dalam hati adalah belenggu ketidakpuasan. Yang saya tahu saudara sering dengarkan ini. Setiap hati kita itu punya lubang yang besar yang tidak akan pernah terisi oleh sesuatu yang lebih besar dari Tuhan kita. Hanya Tuhan yang cukup besar untuk mengisi lubang dalam hati kita itu. Makanya kenapa anak muda seringkali berusaha isi lubang dalam hati itu dengan pasangan, dengan pekerjaan, dengan status, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan investasi, dengan aset. Tapi semua itu tidak akan pernah menutupi lubang dalam hati itu. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Yeremia 2 ayat 13 bilang begini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Apa yang mereka perbuat? 1, mereka meninggalkan aku sumber air hidup. Yang kedua,
menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam apa yang Alkitab catat? Suatu kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tahukah saudara, segala sesuatu yang saudara pakai untuk isi hatimu selain Tuhan, itu hanya akan menjadi kolam yang bocor. Saudara pakai pekerjaan saudara, usaha bisnis saudara, satu hari tidak akan cukup untuk menutupi hati. Makanya kita selalu tidak puas. Kenapa selalu gelisah? Kenapa tidak pernah dipuaskan? Karena hasrat itu, gairah itu, memang hanya dapat dipuaskan oleh Allah. Kenapa ada orang yang ganti-ganti pasangan? Sama ini tidak cocok, sama ini tidak cocok, sama ini tidak cocok, tidak cocok semuanya. Mungkin kau yang bermasalah. Dan siapapun yang kau temui gak akan cocok selain Tuhan. Makanya dalam pernikahan kita diajarkan, kita menikah bukan untuk bahagia, kita menikah karena sudah bahagia oleh Kristus. Kita menikah dari kepenuhan, bukan untuk memaksa orang lain memenuhi kita. Setengah kosong, baku tarik-tarik. Satu penuh, satu kosong sekali. Makanya kita perlu lebih dulu dipenuhi oleh Kristus. Kita sudah belajar tentang kasih Allah. Kita gak bisa mengasihi tanpa punya kasih itu. Saya sudah ulang berulang kali. Makanya saudara perlu belajar untuk isi hidup saudara, hati saudara hanya oleh Tuhan. Supaya segala sesuatu tidak menjadi berhala yang merupakan kolam bocor dan merampas saudara. Ada orang tua yang menjadikan anak sebagai berhala. Tidak ada yang salah dengan mengasihi anak. Tapi segala sesuatu tentang anak, semua tentang anak. Anak dibanggain di mana-mana. Anak menjadi harta terutama dalam kehidupannya. Itu baik, kita semua bangga punya anak yang hebat. Tapi jangan sampai kebanggaan kita kepada anak itu melupakan peran Tuhan dalam kehidupan anak itu. Saya akan tunjukkan kepada saudara seperti apa berhala-berhala itu berusaha menguasai kita. Next slide. Berhala, perhatikan, selalu menjanjikan kebahagiaan. Tetapi hanya Allah yang memberi kepuasan sejati. Sekeras apapun saudara bekerja, tidak ada ujungnya selain Allah yang kau temui di sana. Dalam pernikahan pun demikian. Kalau bukan Allah yang kita temui dalam setiap bidang kehidupan kita, maka tidak akan ada pernah kepuasan terjadi dalam kehidupan kita. Berhala itu selalu menjanjikan kepuasan, hobi, menyenangkan kita, mengentertain kita, tapi hanya untuk sesaat. Kelegaan sejati hanya di dalam Tuhan. Yang ketiga, dampak dari berhala dalam hati. 1, putusnya relasi dengan Allah. 2, dibelenggu ketidakpuasan. 3, saya pelajari, berhala dalam hati itu menjadi akar yang membawa kita masuk dalam perbudakan dosa. Martin Luther bilang begini Pak, Bu. Tidak kebetulan bahwa hukum yang pertama, next slide, dari 10 perintah Allah adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi hukum yang pertama kan kita tahu, tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah. Kenapa itu jadi hukum yang pertama? Martin Luther percaya, karena begini, kalau saudara-saudara sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah saja, saudara tidak akan melakukan dosa 2 sampai yang ke-10. Dari Martin Luther kita belajar, ternyata penyembahan berhala itu akar dari semua dosa. Contoh, kenapa kita berbohong Pak? Kita takut orang tahu aslinya kita siapa. Kita takut orang komentari kita. Kita takut pandangan orang kepada kita. Pada saat itu kita lebih mengangkat pandangan orang lain lebih daripada pandangan Tuhan buat kita. Setuju? Kenapa kita tidak jujur dalam bekerja? Kenapa kita curang? Kenapa kita korupsi? Karena kita merasa tanpa itu hidup kita gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita merasa kita punya usaha lebih tinggi daripada cara Tuhan memelihara kita. Ternyata akar dari dosa itulah hati yang tidak puas oleh Tuhan. Makanya Martin Luther bilang kalau kita belajar menyembah pada Allah saja, di hukum yang pertama itu menopang hukum 2 sampai yang ke-10. Makanya seluruh akar dosa hari ini adalah ketidakpuasan kepada Tuhan. Kalau hati kita ajar untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kepuasan hidup kita. Satu-satunya kekuatan, satu-satunya tenaga, energi, sumber kebahagiaan, sumber kehidupan kita. Nah, kita akan terjaga dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Saya coba perkenalkan kepada saudara jenis-jenis berhala. Kemudian saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah berhala yang di luar, dan yang kedua adalah berhala yang di dalam hati. Kadang orang salah mengerti. Betul, uang itu adalah berhala. Orang menjadikan uang sebagai Tuhan mereka. Segala sesuatu menjadi lebih mudah dianggap kalau punya uang. Tetapi sebenarnya uang itu alat untuk berhala yang dalam hati. Apa? Kita pikir kalau kita punya uang, kita punya kuasa. Kita punya uang, kita bisa kontrol orang. Kalau kita punya uang, kita diterima. Uang itu permukaan, tapi berhala sesungguhnya dalam hati adalah begini. Kita mau menguasai orang lain. Kita perlu mengontrol atau memastikan segala sesuatu itu seperti yang kita mau. Kita berharap diterima oleh orang lain. Kita berharap di tempat yang nyaman. Keempat ini adalah contoh berhala yang tinggal dalam hati kita. Kita hanya seringkali fokus kepada yang di luar. Uang itu memang berhala, tapi pusat dosa dalam hati, yaitu upaya untuk menguasai, mengkontrol, diterima, dan kenyamanan. Karir dan prestasi, tidak ada yang salah. Semua yang di sebelah kanan ini saudara, kalau yang dalam hati saudara beres, itu jadi hal yang baik. Tapi kenapa semua yang di sebelah kanan menjadi begitu mengerikan dan menguasai kita? Karena yang di dalam hati bermasalah. Saudara tidak clear dengan kuasa, kontrol, dan penerimaan, kenyamanan, sehingga saudara menjadikan uang untuk pemuas diri, karir, prestasi untuk pemuas diri, keluarga untuk mencapai ekspektasi diri, pasangan, bahkan pelayanan untuk mencari kepuasan diri. Saya sejak sekolah terbiasa gagal. Saya sering buat kesalahan. Saya kurang ingat memori-memori baik yang saya buat waktu saya sekolah. Sehingga waktu saya masuk kuliah, saya pikir jurusan sekolah Alkitab adalah bidang saya. Di tempat ini saya bisa menerima penghargaan, melakukan sesuatu yang setidaknya benar. Dan selama saya kuliah, saya diterima oleh orang lain karena saya pikir saya melakukan suatu hal yang benar. Sehingga itu merubah motivasi saya. Yang awalnya untuk menempuh pendidikan sehingga menjadi hamba Tuhan, kemudian berusaha menerima penerimaan, pengakuan dari orang-orang di sekitar saya. Setiap kali saya berbuat sesuatu, saya berharap orang lihat saya, orang akui saya. Semua prestasi di tempat kuliah, di tempat saya kuliah adalah alat yang saya pakai untuk mencari perhatian orang tua saya. Keberhargaan diri saya taruh di situ. Pemuasan diri saya taruh di situ. Dan kemudian pelayanan yang seharusnya baik menjadi berhal dalam kehidupan saya. Saudaraku, kita gak pernah tahu bagaimana cara iblis membelenggu hati kita. Itu sebabnya kita perlu jujur dengan diri sendiri. Sudahkah sungguh-sungguh hati ini hanya dipenuhi oleh Allah? Jangan biarkan segala sesuatu hal yang lain selain Allah duduk di dalamnya. Untuk menolong saudara, membantu saudara, saudara bisa merenungkan ada beberapa pertanyaan yang saya pakai untuk renungkan diri saya sendiri. Waktu saya belajar ini, saya sangat diberkati. Dan saya pikir ini berkat yang sama yang diperlukan setiap kita. Ada beberapa pertanyaan yang saudara boleh renungkan. Next slide. Kalau saudara mau mengenali belenggu-belenggu yang tanpa sadar iblis pakai untuk membelenggu kita. Yang pertama adalah begini. Coba tanyakan pada diri. Apakah yang membuat saudara merasa aman? Dan akan sangat menghancurkan saudara jika hal itu diambil dari saudara. Apakah uang yang buat saudara merasa aman? Ada nominal tertentu di rekening saudara yang buat saudara punya nafas panjang. Kalau di bawah situ tak putus-putus nafas tak. Apakah pekerjaan dan jabatan posisi yang buat hari ini kita bisa berjalan lebih tegak? Kita gak bisa bayangkan kalau pekerjaan itu diambil dari kita. Ada posisi-posisi tertentu, ada relasi-relasi tertentu, atau ada kekuatan-kekuatan tertentu yang buat kita merasa aman selain dari Tuhan. Ini sebabnya kenapa banyak orang yang tidak siap. Waktu Tuhan ambil daripada mereka, sepertinya runtuhlah juga seluruh kehidupan mereka. Padahal kebenarannya adalah segala sesuatu akan meninggalkan kita selain Tuhan yang setia pada kita. Saudara mau taruh kekuatan dan rasa aman saudara pada apa? Segala sesuatu akan meninggalkan saudara. Anak-anak muda, orang tua kita akan mengecewakan kita. Tapi Tuhan adalah sumber keamanan kita. Orang tua kita mungkin gagal pelihara kita, tapi Tuhan tidak pernah gagal pelihara kita.
Jadi hari ini kita berdiri tegak bukan karena sesuatu yang kita anggap cukup kuat untuk buat kita aman, tapi karena ada Tuhan yang menjadi jaminan kita. Segala sesuatu yang membuat saudara merasa aman dan berpotensi besar menghancurkan saudara kalau itu diambil dari saudara adalah sesuatu yang berpotensi besar jadi berhala kita. Yang kedua, pertanyaan yang sederhana yang bisa saudara renungkan, apa yang saudara paling andalkan dan menghibur diri saudara ketika segala sesuatu menjadi buruk atau menjadi sulit? Mungkin orang yang pertama kali saudara cari siapa kalau saudara ada masalah? Orang tua, sahabat, om, tante, besti, teman arisan, teman lari pagi. Kita punya best friend forever, saudara beda bapak. Kita hargai sekali, kita sayang sekali, dan kita anggap dialah yang bisa menghibur kita, yang bisa kita andalkan di masa-masa sulit kita. Hati-hati, satu kali mereka bisa kecewakan kita dan kita baru mengerti bahwa iblis pakai mereka jadi berhala dalam hati kita, sehingga kita lebih andalkan mereka daripada andalkan Tuhan. Makanya kenapa waktu kita susah, mereka ada bantu kita luka sekali. Semua kebenaran ini seperti mengotak-atik hati kita, mengobok-obok hati kita, sama seperti ketika saya membacanya. Tapi ini membersihkan kita, supaya dari semua berhala dalam hati kita, ketika semua Tuhan bersihkan, hanya Yesus yang tinggal di sana. Katakan amin. Yang ketiga, saudara bisa renungkan, di mana saudara menghabiskan waktu dan uang saudara. Dalam kehidupan kita ada dua yang paling berharga, satu uang, dua waktu. Alkitab bilang, di mana harta saudara berada, di situ hati saudara berada. Ada orang-orang yang habiskan uangnya di hobi, di sepeda, saya dulu akuarium ikan, sekarang lagi FOMO lari di sepatu, di baju. Seneng banget, enggak salah Pak, enggak salah Bu. Tapi semua itu yang menghabiskan uang dalam waktu kita berpotensi jadi berhala. Contohnya apa? Saya waktu ikan saya mati Pak, ceritanya kan mau pindah ke Makassar tuh. Jadi kan ikannya mesti dikirim. Saya cerita sama istri saya bilang saya sampai sekarang masih susah terima sebenarnya. Saya punya ikan tuh saya titip sama kokonya, karena kokonya main ikan juga. Saya bilang tolong kirimkan karena saya di Makassar. Dari semua saya punya ikan, saya sudah bagi-bagi di akuariumku apa. Ada satu ikan lohan yang dari kecil begini saudara sampai segini itu ikan. Namanya Bimo, saya kasih nama saudara saking sayangnya saya. Saya titip di kokonya iparku. Saya titip, saya tidak tahu bagaimana sejarah cerita dan latar belakangnya. Saudara tiba-tiba meninggal. Waktu meninggal, di sini tak kocak-kocak. Tahu begitu saya bawa, saya yang kirim. Saudara, saya kesel. Saudara, saya bisa lebih menghargai ikan daripada ipar saya. Yang ketawa tersinggung, yang diam-diam pelaku utama. Karena uang dan waktu saya alihkan ke situ. Pekerjaan mungkin, atau apa? Mobil saudara. Semua waktu saudara bekerja, saudara pakai untuk beli mobil. Uang saudara sudah taruh di situ. Begitu indah. Anak saudara tiba-tiba kayak L. L itu hati-hati, tidak boleh pegang pulpen saudara. Dia bisa mengukir di mobil kalau dia pegang pulpen. Dia gosok-gosok mobil saudara, digosok-gosok. Kemudian hati saudara sakit, saudara marah, saudara pukul anak saudara. Saudara lebih menghargai mobil daripada anak saudara. Jadi berhala. Yang berikutnya, yang keempat, di mana saudara menemukan kebahagiaan dan sukacita saudara, berpotensi jadi berhala. Apa kesenangan kita? Di mana kita punya kebahagiaan? Kalau kondisi usaha lagi baik, kita mudah bahagia. Tapi kalau lagi susah, hilang juga bahagia kita. Bisa jadi usaha kita jadi berhala. Kalau keluarga lagi rukun, wah bahagia kita. Kalau keluarga lagi gesekan, hilang bahagia kita. Bisa jadi keluarga kita jadi berhala. Segala sesuatu yang mencuri kebahagiaan dan sukacita kita selain Tuhan berpotensi jadi berhala. Makanya kan Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, aku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu artinya kebahagiaan dan sukacita Habakuk tidak ditaruh pada pohon ara, tidak taruh pada pohon zaitun, tapi hanya dalam Allah. Yang kelima, apa yang selalu ada dalam hati dan pikiran saudara, yang saudara renungkan siang dan malam? Masa depankah? Salah satu ikatan berhala terbesar saya adalah ketakutan akan masa depan.
sekalipun saya melayani Tuhan, saya menyampaikan firman, seringkali dalam doa saya pribadi kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan mau bawa saya kemana, mau bawa istri saya kemana, mau bawa anak-anak saya kemana. Kekhawatiran, kegelisahan itu saudara rasanya lebih besar dari Tuhan. Waktu saya baca ini, saya belajar membersihkan hati saya. Apa yang saudara pikirkan dan renungkan hari-hari terakhir ini? Pekerjaan, kesibukan, aktivitas, ketakutan, kekecewaan, semua itu kalau ambil waktu hati dan fokus kita, pikiran kita lebih banyak dari Tuhan, sudah jadi berhala. Mari kita minta Tuhan bersihkan sekali lagi. Yang kelima, saudara bisa renungkan, ini yang saya berkati juga. Yang keenam, saudara bisa tanyakan pada diri saudara, apa yang membuat saudara bereaksi waktu sesuatu diusik dalam kehidupan saudara. Saya ingat sekali dulu waktu saya SMP, saya nggak tahu kenapa juga. Saya orangnya cukup berani saudara, jadi kalau guru saya marah, saya suka cuek aja. Dia marahin saya, dia ngata-ngatain saya, nggak punya masa depan. Saya kan dulu waktu SMP, sebelum jadi pendeta kan pendekar ya Pak Bu. Jadi cukup nakal, kalau guru saya ngajarin saya, wow dia ngata-ngatain saya cuek-cuek aja. Sampai dia sebut nama orang tua saya, kalau orang tua saya jangan macam-macam. Nah, saya ingat sekali saya masuk ruang kepala sekolah karena berantem sama guru, perihal dia bahas orang tua. Hari ini apa yang menjadi pride atau harga diri kita, yang kalau orang sentuh itu kita terusik, kita bereaksi. Itu bisa jadi berhala dalam hati kita. Saya mungkin baru saya sadari, ternyata seringkali juga harga diri menjadi berhala. Saya nggak bisa tahan kalau ada orang ngomongin saya. Saya selalu berusaha untuk jelaskan, tidak begitu Kak. Padahal tidak perlu dijelaskan. Saya punya harga diri, tidak ditentukan dari mereka. Saya punya harga diri, ditentukan oleh Tuhan. Waktu itu, saya harusnya mengutamakan Tuhan lebih daripada apa kata orang. Pak, kalau kita lihat tentang poin ini, kita jadi mikir-mikir, weh deh ngeri ya. Semua hal bisa jadi berhala. Next slide. Memang. Makanya kita bilang Pak, berikutnya next slide. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati manusia. Terjemahan lainnya sebut kata licik dengan kata ini. Betapa menipu. Kita punya hidup ini naturnya dosa. Kita punya hati ini rusak karena dosa. Sangat mudah Pak untuk menipu kita. Sangat mudah untuk mempermainkan kita. Manipulasi hati ini dan motivasinya sangat mudah untuk mengikatkan diri kita pada berhala. Saya waktu baca ini saya sangat dibukakan saudara. Next slide. Saudara perhatikan bagaimana cara iblis tipu kita. Perhatikan. Ada begitu banyak orang yang menyembah uang. Dan mereka berpikir mereka adalah seorang pekerja keras. Saya kan kerja keras toh. Saya kerja untuk kau juga istriku. Saya kerja untuk kau juga anakku. Saya kerja untuk keluargaku Ji. Kenapa kau begitu sekali Kak? Salah apa kan? Tidak salah Ji. Tapi uang mengikat hatimu. Mengorbankan keluargamu. Mengorbankan Tuhan. Kau pikir kau pekerja keras. Kau seorang hamba uang. Kau lukai anakmu karena uang. Orang yang menyembah anaknya, sayang betul mengasihi anaknya. Tapi dia tanpa sadar, dia mengorbankan begitu banyak hal. Karena anaknya dia buta, tutup mata dan tidak mendengar orang bilang apa. Padahal justru karena dia sayang anaknya, itu yang merusak anaknya. Yang ketiga ini penting sekali buat semua pelayan, saya mau kasih tahu kita. Hanya karena kau pikir kau mengasihi Tuhan, kau belum tentu mengasihi Tuhan. Hanya karena kau sibuk di gereja melayani, belum tentu kau mengasihi Tuhan. Hanya karena saya setiap hari berdiri di mimbar, saya harus jujur dengan diri saya belum tentu mengasihi Tuhan. Hati kita itu begitu licik Pak. Begitu sensitif untuk menjadikan segala sesuatu berhala menggantikan Tuhan. Orang yang menyembah pelayanannya, mengutamakan pelayanan, itu selalu berpikir bahwa dia mengasihi Tuhan. Padahal belum tentu. Mungkin mengasihi pekerjaan Tuhan, tapi bukan pribadi Tuhan. Hati-hati. Makanya kenapa tadi dikatakan di poin kedua, berhal dalam hati itu membelenggu kita. Sehingga kita perlu sensitif dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain daripada membangun persekutuan dengan Tuhan supaya selalu ada kepekaan untuk menjaga hati. Motivasi hati selalu dimurnikan.
Saya akan tutup firman Tuhan. Next slide. Yehezkiel, Yeremia, dan Yesaya menyebutkan penyembahan berhala itu sebagai perzinahan rohani. Saudara bisa baca dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, dan Yesaya. Tapi salah satu ayatnya saya bacakan buat saudara. Yehezkiel 16:30-31a. Semua itu telah kau lakukan seperti pelacur yang tidak tahu malu. Di alun-alun kota dan di setiap jalan kau dirikan tempat-tempat untuk menyembahkan berhala dan apa? Mengelacur. Jadi penyembahan berhala itu disebutkan sebagai sebuah perzinahan rohani, Pak. Waktu kita menggantikan Tuhan di hati kita dengan uang, dengan pekerjaan, dengan segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan, kita sedang melakukan perzinahan rohani. Kita ini berulang kali mengecewakan Tuhan karena begitu banyak berhala-berhala yang kita tanpa sadari membelenggu hati kita. Tapi saya akan tutup firman Tuhan dengan kabar baik. Next slide. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan bukti Dia mengasihi bangsa Israel yang berulang kali jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Waktu saya baca firman, saya sempat bingung bagaimana cara tutupnya ini. Terus apa yang kita harus bikin kalau begitu jahatnya kita punya hati? Ternyata Tuhan tutup dengan kisah Hosea dan Gomer. Hosea itu nabi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, bukan dengan kata-kata tapi dengan kehidupan. Hosea Tuhan suruh menikah dengan Gomer, seorang pelacur yang berzinah berulang kali. Hosea seorang nabi. Hari ini kalau ada pendeta nikahi pelacur, viral di TikTok. Hosea nikahi Gomer, semua orang pasti heboh. Tapi Hosea menunjukkan kasih Allah kepada bangsa Israel. Hosea begitu mencintai Gomer, tapi Gomer berulang kali mengkhianati Hosea. Dia hamil berulang kali anak orang lain. Dia meninggalkan Hosea. Dia pergi melacurkan dirinya kepada pria-pria di luar sana. Dan saya baru tahu tuh, saya baca terjemahan dan kemudian tafsiran yang lain. Ketika Gomer itu kembali ke rumah perbudakan, itu bukan karena dia sengaja untuk mau jual dirinya di rumah perbudakan. Tidak, usianya mulai lanjut, dia sudah mulai tidak laku. Tidak ada yang mau sama Gomer. Maka kalau dia sudah tidak laku jadi seorang pelacur, dia turun ke kasta paling rendah. Apa? Budak. Saya baru ngerti, oh saya pikir di rumah perbudakan itu dia melacur. Tidak bisa melacur. Tidak ada apa-apa yang bisa dijual. Sudah jelek nih mungkin, sudah kriut segala macam, tidak laku sana sini ditolak. Akhirnya sudah jadi pelacur, tidak bisa jadi budak. Tapi waktu dia jadi budak, Tuhan berpesan pada Hosea, pergi lagi cari wanita yang suka berlacur itu. Hosea datang ke rumah perbudakan, dia lihat deh, istriku itu. Waktu dia mau bawa pulang, yang punya rumah perbudakan bilang, Pak, tidak boleh, semua yang ada di sini harus dibeli. Maka Alkitab catat Hosea membeli apa yang merupakan miliknya. Dia bayar harga yang mahal supaya bisa bawa pulang kembali Gomer. Gomer ditebus, dibawa pulang. Dan kisah ini menunjukkan betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel yang berulang kali jatuh dalam perzinahan rohani, yaitu penyembahan berhala. Dari sini saya menemukan solusi ikatan berhala kita, bahwa ternyata kalaupun kita melepas dari ikatan berhala, semua hanya karena anugerah Allah mengasihi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Sekalipun saya hamba Tuhan, hati kita sebagai manusia begitu jahat. Saya masih sering terluka sampai hari ini. Saya masih kecewa hari ini. Saya masih takut sampai hari ini. Saya sudah berusaha hidupi firman, tapi manusia, tubuh kita ini tubuh dosa. Nanti Tuhan kasih tubuh kemuliaan. Nah, sampai kita terima tubuh kemuliaan itu, kekuatan kita satu-satunya adalah anugerah Allah dan kasihnya buat kita. Kepastian bahwa kematian Yesus di kayu salib sudah menebus semua ikatan berhala dosa kita. Katakan amin. Tugas kita hari ini menjaga baik-baik hati ini. Pastikan hanya Yesuslah yang tinggal satu-satunya di situ. Kalau ada motivasi yang mulai salah untuk kepentingan sendiri, ego, tinggalkan, kembali kepada Tuhan. Hari ini saya waktu baca firman Tuhan ini, saya bilang kalau saya tersinggung dalam pelayanan, saya sedang memberhalakan diri saya. Waktu orang ngomong saya tidak senang, saya sedang memberhalakan diri saya.
Waktu saya buat sesuatu orang gak terima, kemudian saya kecewa, artinya saya sedang memberhalakan diri saya. Kalau kita mau sama-sama bersepakat untuk jaga hati dari semua upaya iblis membelenggu dengan berhala, saya percaya kita akan menikmati anugerah Allah. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang Wali Singer maju ke depan. Beberapa pertanyaan yang saudara bisa pakai untuk refleksi saudara. Next slide. Sudahkah saya sungguh-sungguh menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan yang memelihara hati saya? Masih adakah berhala-berhala yang sampai hari ini mengikat saya? Apakah yang membuat saya hari ini masih terbelenggu oleh berhala yang menjauhkan saya dari Tuhan? Ketiga poin ini bisa kita pakai untuk merefleksi diri kita dan memberikan keputusan-keputusan yang baru dalam pertobatan sehingga kita boleh mengasihi Tuhan.